Selamat malam, perkenalkan nama saya Cecilia Fifilimenta dengan NIM 19101133. Kali ini saya akan menjelaskan proyek yang telah saya buat dengan nama UAS 19101133. Yang pertama, saya akan membuat file dengan nama SQL.java. Di sini, saya menginsert 4 library. Pada file SQL.java, saya mengimport 4 library. Yang pertama ada content, context, kemudian ada database dengan tipe SQLite, pada baris kedua dan baris ketiga, dan yang keempat ada log, yang dimana log jika ada masalah dia akan tertuju, akan berhubungan dengan log ini. Kemudian saya akan membuat public class dengan nama SQL dengan tipe SQL Open Helper. Lalu ini ada private static, di mana dua variabel ini bersifat privat dan tidak bisa diakses. Kemudian deklarasinya database name dengan namanya dd.dd. Ini tipe datanya string. Kemudian database versinya yaitu SQLite tipe 1. Kemudian ini saya menginputkan database name dan database versi. Lalu di sini ada public void yaitu onCreate. Di sini fungsi onCreate itu membuat sebuah tabel. Di sini saya akan membuat tabel dengan onCreate dengan tabel nama buku, di mana tabel buku ini berisikan ada kode buku dengan tipe data integer, dia primary key dan auto increment, yaitu fungsinya auto increment itu ketika menginput data itu akan otomatis dia nomor 1, nomor 2 dan seterusnya, dan jika banyak itu dia akan otomatis. Kemudian ada judul buku dengan tipe data teks, kemudian ada nama pengarang dengan tipe data teks, penerbit dengan tipe data teks, dan tahun terbit dengan tipe data teks. Kemudian ini ada log.d dengan membuat create data dan memasukkan SQL. Selanjutnya SQL ini menginputkan lagi isi-isi dari tabel tersebut. Di sini saya membuat pada tabel pertama itu ada manfaat air kelapa dengan nama pengarang Liana Putri, lalu penerbitnya Erlangga dan tahun terbitnya pada 2011. Kemudian pada baris kedua di tabel buku ini saya membuat seperti di bawah ini, ada senam sehat, kode bukunya, judul bukunya, lalu nama pengarangnya Sukmawati, penerbitnya Gramedia, dan tahun terbitnya 2019. Kemudian di sini ada public void onGrade yang fungsinya untuk mengupgrade tabel-tabel, tetapi di sini saya tidak ada mengupgrade, jadi di sini kosong. Selamat malam, perkenalkan nama saya Cecilia Fifilimenta dengan NIM 19101133. Kali ini saya akan menjelaskan proyek yang telah saya buat dengan nama UAS 19101133. Yang pertama, saya akan membuat file dengan nama SQL.java. Di sini saya menginsert 4 library. Pada file SQL.java saya mengimport 4 library. Yang pertama ada content, context, kemudian ada database dengan tipe SQLite, pada baris kedua dan baris ketiga, dan yang keempat ada log, yang dimana log jika ada masalah dia akan tertuju, akan berhubungan dengan log ini. Kemudian saya akan membuat public class dengan nama SQL
dengan tipe SQL Open Helper. Lalu ini ada private static, di mana dua variabel ini bersifat privat dan tidak bisa diakses. Kemudian deklarasinya database name dengan namanya bb.dd. Ini tipe datanya string. Kemudian database versinya yaitu SQLite tipe 1. Kemudian ini saya menginputkan database name dan database versi. Lalu di sini ada public void yaitu onCreate. Di sini fungsi onCreate itu membuat sebuah tabel. Di sini saya akan membuat tabel dengan onCreate dengan tabel nama buku, di mana tabel buku ini berisikan ada kode buku dengan tipe data integer, dia primary key dan auto increment, yaitu fungsinya auto increment itu ketika menginput data itu akan otomatis dia nomor 1, nomor 2 dan seterusnya, dan jika banyak itu dia akan otomatis. Kemudian ada judul buku dengan tipe data teks, kemudian ada nama pengarang dengan tipe data teks, penerbit dengan tipe data teks, dan tahun terbit dengan tipe data teks. Kemudian ini ada log.d dengan membuat create data dan memasukkan SQL. Selanjutnya SQL ini menginputkan lagi isi-isi dari tabel tersebut. Di sini saya membuat pada tabel pertama itu ada manfaat air kelapa dengan nama pengarang Liana Putri, lalu penerbitnya Erlangga dan tahun terbitnya pada 2011. Kemudian pada baris kedua di tabel buku ini saya membuat seperti di bawah ini, ada senam sehat, kode bukunya, judul bukunya, lalu nama pengarangnya Sukmawati, penerbitnya Gramedia, dan tahun terbitnya 2019. Kemudian di sini ada public void onGrade yang fungsinya untuk mengupgrade tabel-tabel, tetapi di sini saya tidak ada mengupgrade, jadi di sini kosong. Setelah membuat coding di SQL Java, saya membuat activity main.xml, di mana pada codingan ini saya membuatnya pada menu graphical layout. Yang pertama saya membuat dengan nama data buku di text view pertama dengan nama data buku. Kemudian di sini bisa menampilkan item-item yang sudah saya buat seperti nama-nama bukunya yang akan tampil di beranda. Selanjutnya saya melanjutkan coding di file main.activity.java, di mana saya mengimportkan beberapa library. Ada bundle, activity, menu, alert dialog, dialog interface, intent, cursor, SQLite, menu item, view, adapter view, array adapter, list view, dan yang terakhir adapter view. Dimana di sini membuat public class dengan nama main activity sesuai, kemudian externnya activity, dan tetap menggunakan tipe data string, yaitu lalu daftar, dimana daftar ini terdapat pada activity name. Data buku itu saya membuatkan string nama dengan nama daftar. Kemudian list view, ada list view ini juga di activity main. Kemudian saya membuat onCreate lagi, yaitu agar membaca activity main yang sudah saya buat di XML ini, yaitu berupa layoutnya. Kemudian ada public void refresh list, di mana ini membuat database lagi dengan memilih select from buku. Kursornya saya membuat dengan nama select from buku. Kemudian di sini ada list view-nya, yang dimana daftar ini juga tersangkut paut kepada activity main.
Lalu ada public void on time click. Di sini akan membaca tampilan menu untuk edit dan delete. Dimana sebelum memencet edit dan delete ini, kita bisa membaca dulu ada tampilan pilih, kemudian ada bisa mengedit atau mendelete file yang sudah dibuat atau tabel data yang sudah dibuat. Kemudian pada case 1 ini akan membaca edit, dan case 0 ini akan membaca edit, dan case 1 ini akan membaca delete. Dimana jika kita mengklik edit, kita akan ketemu dengan judul bukunya, kemudian nama-nama tabel yang di bawah yang sudah saya buat, dan ini akan tertuju pada kelas edit yang belum saya buat dan selanjutnya akan saya buat. Kemudian ada list view lagi, dan di sini ada menu add, yaitu bisa tambah, refresh, dan exit yang terdapat pada pojok kanan atas, nanti saya akan tampilkan. Kemudian ada public boolean on option. Di sini bisa memilih case 1, case 2, dan case 3, yang dimana case pertama ini ada intent, kemudian case 2 ada refresh list, dan yang terakhir ada finish ketika selesai membuat tabel. Setelah saya membuat main activity.java codingan di sini, saya selanjutnya membuat layout lagi dengan nama app.xml. Codingannya seperti ini, tetapi saya tetap membuatnya di graphical layout, dimana di sini berisikan jika kita mengklik add atau tambah atau edit. Di sini ada font judul buku, nama pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Ketika kita mengklik edit atau tambah, kita bisa mengeditnya atau mengisi data baru. Lalu setelah itu bisa kita simpan, di sini ada tombol simpan. Kemudian agar app ini bisa terbaca, saya membuatnya juga file di Java dengan nama app juga. Di sini mengimport beberapa library, kemudian public class dengan nama app. Di sini ada SQL, ada button app simpan, ada edit text beberapa. Ini ada add judul buku, nama pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Kemudian membuat onCreate lagi dengan supaya terhubung dengan layout yang ada di app XML. Supaya DB helper ini akan membaca new SQL yang berisikan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan tahun terbit, nama isi dari tabel saya. Kemudian r.id ini akan membaca ini 4 baris ini membacanya akan terhubung dengan activity main.xml. Kemudian button simpannya juga tersimpan di activity main dan app.xml. Kemudian ada public void on click, di mana kita bisa mengklik isi dari tabel-tabel buku yang sudah saya buat. Kemudian di sini ada public boolean onCreate, tapi saya tidak mengisinya. Tetapi di sini saya menyambungnya ke menu .add yang ada pada file app.xml. Dan app.xml kita pastikan lagi di main activity.java bahwa tidak ada yang tanda seru atau tanda silang. Di sini tadinya tanda silang berubah menjadi kosong dan atau bisa diartikan berhasil. Kemudian supaya edit ini yang tadinya tanda seru bisa hilang juga atau berhasil, saya lalu membuatnya edit.xml dan edit.java. Di sini seperti biasa, seperti yang di app.xml, saya mendesainnya juga di graphical layout
dimana ketika klik edit itu berisikan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Di sini bisa mengisi formnya sesuai dengan namanya di atas ini. Kemudian klik simpan. Ini berhubungan dengan edit.java, di mana codingannya sudah berisi seperti ini. Ada beberapa library. Kemudian membuat public class dengan nama edit dan extend activity. Kemudian ada button dengan nama button add simpan, edit text dengan nama judul buku, nama pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Kemudian ada onCreate, kita membuat onCreate. Ini layoutnya akan berhubungan dengan edit.xml, di mana membuat SQL supaya membaca seperti judul buku, nama pengarang, penerbit, dan tahun terbit, supaya bisa membaca form yang sudah saya tampilkan tadi. Kemudian kursor dengan membuat query select from buku where judul buku. Lalu ada kursor lagi dengan move to portion. Di sini menggabungkan judul buku dengan get string 1, nama pengarang get string 2, penerbit get string 3, tahun terbit get string 4. Kemudian button simpannya ini akan berhubungan dengan edit.xml. Lalu ada public void on click, di mana ini berisikan update buku setelah kita pencet update atau edit. Di sini ada judul buku, add buku, nama pengarang, add nama pengarang, penerbit, add penerbit, tahun terbit, add tahun terbit, dan yang terakhir judul buku dengan get string extra judul buku. Setelah berhasil update, nanti ada tulisannya berhasil diubah. Kemudian yang terakhir ada public boolean. Di sini onCreate option menu. Di sini akan berhubungan dengan edit.xml. Lalu setelah semua sudah dibuat, kita bisa melihat hasil program yang sudah saya buat seperti ini. Di sini ada data buku, ada beberapa data buku yang sudah buat. Yang pertama manfaat air kelapa, yang kedua senam sehat, dan yang terakhir ada geografi. Yang pertama coba saya buka manfaat air kelapa. Lalu ada tampilan pilih, bisa diedit, bisa atau bisa di-delete. Saya pilih delete, saya pilih edit. Lalu akan keluar seperti ini. Ini programnya berhubungan dengan file edit.xml dan edit.java, lalu diaktifkan di main activity Java dan SQL Java. Di sini kita bisa mengedit. Saya akan contohkan dengan menghilangkan manfaat air kelapa, diganti menjadi manfaat air mineral. Lalu sudah selesai, klik simpan. Berhasil diubah, dan tunggu sebentar. Ini sudah berhasil diubah dan terganti menjadi air mineral. Kemudian kita bisa menambahkan data buku dengan klik tambah. Di sini saya isi judul buku pengetahuan alam. Nama pengarang, saya pakai contoh saja.
Jika sudah selesai, klik simpan. Kemudian berhasil ditambah. Ini sudah saya tambahkan label baru yang berisikan data pengetahuan alam. Sekian penjelasan dari coding yang telah saya buat. Maaf, saya masih banyak salah dalam pengucapan. Saya tutup dengan selamat malam.